Di sini saya menggunakan aplikasi toko kripto ya teman-teman ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini buat teman-teman yang baru memulai, bisa gunakan aplikasi toko kripto, install aja di Google Play Store, tinggal unduh, kemudian install. Jangan lupa pada saat registrasi pendaftaran, teman-teman bisa input referral kode atau referensi kode yang ada di layar itu untuk mendapatkan benefit cashback dari fee trading sebesar 20% lifetime ya, seumur hidup. Dan nantinya juga ketika teman-teman menggunakan referensi kode dari saya itu, teman-teman akan saya masukkan ke dalam grup edukasi kripto di Telegram versi pemula dan satu lagi edukasi kripto versi pro ya. Jadi ada dua grupnya. Kalau yang versi pro ini ada benefit sinyal update di sini ya. Ini untuk market futures ya. Tapi berlaku juga untuk di spot market. Di sini juga banyak e-book ya yang dapat teman-teman unduh di grup Telegram edukasi kripto ini. Ada file DCA, kemudian rumus trading. Ini teman-teman bisa unduh di sini semua ya. Dan saya juga update OTL ya, Outlook mengenai perkembangan dari Bitcoin. Ini saya selalu update ketika terjadi perubahan pattern ataupun perubahan harga. Nah, untuk e-booknya teman-teman bisa unduh aja di sini. Juga ada beragam tutorial yang dapat teman-teman lihat ya. Oke, kita kembali ke aplikasi ya. Misalnya teman-teman itu statusnya sebagai pemula. Saya harus mulainya dari mana terlebih dahulu nih. Nah, kalau di Telegram Group, itu teman-teman bisa cek aja ya di pinned group atau pesan yang disematkan. Nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini ada tutorial, kemudian ada pengetahuan umum, kemudian rangkuman obrolan grup. Teman-teman bisa pilih aja. Di sini ada tutorial. Kalau teman-teman itu baru memulai dan masih bingung, teman-teman bisa cek di sini dulu. Ini urutannya sudah sistematis ya, sudah saya urut. Teman-teman bisa buka satu persatu. Linknya ini nanti diarahkan ke channel YouTube dan Telegram juga ya. Ada obrolan dari member lain, itu saya buatkan tautan linknya agar mudah diakses buat member lainnya nanti. Nah, setelah melakukan registrasi dan melakukan KYC ya, level 1 di aplikasi toko kripto ini, barulah kemudian teman-teman bisa melakukan transaksi pembelian dan penjualan digital aset di aplikasi toko kripto ini ya. Kalau tanpa KYC level 1 itu nggak bisa ya. Teman-teman jangan khawatir ya, karena toko kripto ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari Bapepti ya, dan diawasi oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan di Pemerintahan Indonesia. Jadi untuk keamanan data itu terjaga ya teman-teman ya, dan keamanan asetnya juga terjaga. Nah, tahapan selanjutnya adalah teman-teman bisa buka menu wallet ya, yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian lakukan transaksi deposit. Terserah sih, kalau baru memulai saya sarankan untuk mempelajari fitur-fitur ya yang ada di aplikasi toko kripto ini. Mengenai tutorialnya sudah saya sampaikan detail banget ya mengenai cara penggunaan aplikasi toko kripto ini. Itu saya sampaikan panjang banget ya, sekitar 30 menitan ya. Teman-teman bisa cek video tutorialnya. Kalau nanti teman-teman itu bingung, ini fungsinya buat apa, angka-angka yang ada di sini, itu sudah saya sampaikan di sana. Jadi di sini lebih fokus bagaimana cara beli dan jual di aplikasi toko kripto ya. Nah, ketika sudah melakukan deposit, depositnya di sini ya, menu deposit. Kemudian ini pilih IDR, Indonesian Rupiah. Nah, ini ada banyak banget nih teman-teman destination fund-nya ini. Tinggal dipilih aja ya. Kalau saya sarankan sih lebih memilih ke bank ya, daripada memilih ke wallet. Kalau ke wallet itu, dari wallet itu lebih fee adminnya lebih tinggi ya. Dikenakan kalau ndak salah sih 2% per setiap satu kali transaksi ya. Jadi kalau teman-teman itu transfer ke aplikasi ini sekitar 2 juta, kenanya 200.000 ya, 2% dari 2 juta ya. Bener nggak ya? Bener sih ya. Jadi lumayan. Dulunya sih ada BRI ya sama BCA, itu gratis kalau kita melakukan depo di aplikasi toko kripto ini. Tapi nggak tahu
kenapa hilang, mungkin kerjasamanya udah hilang kali ya, udah habis masa berlakunya. Jadi teman-teman bisa pilih permata ini aja atau bisa menggunakan Blue by BCA Digital, ini juga free ya, free admin kalau nggak salah ya. Tapi saya sudah lama sih nggak melakukan deposit ya, teman-teman coba aja di permata ini ya. Nah, ini nanti, tinggal transfer aja ke virtual account yang ada di sini, nanti otomatis masuk ke aplikasi ini ya. Deposit minimumnya adalah 50.000 ya, untuk di bank dan juga di e-wallet. Nah, mengenai tutorial deposit itu sudah saya sampaikan detail banget di pojok kanan atas itu ada video rekomendasi, teman-teman bisa cek aja ya. Selanjutnya, ketika teman-teman itu sudah transfer ke aplikasi toko kripto ini, nantinya itu dia menjadi IDR ya, Indonesian Rupiah. Nah, Indonesia Rupiah ini merupakan stable coin, yang mana dari stablecoin ini nantinya kita bisa melakukan transaksi pembelian dan penjualan digital aset di aplikasi ini. Selain dengan IDR, kita juga bisa melakukan pembelian dengan stablecoin lainnya. Ada USDT, USDC ya. Tapi kebanyakan trader itu sering menggunakan pairing ya, IDR dan USDT. Ini saya contohkan terlebih dahulu biar teman-teman nggak bingung. Kita pilih menu market. Nah, teman-teman bisa lihat ya di tab bagian atas ini itu ada IDR, kemudian ada USDT, ada USDC yang di bawah ini. Yang saya maksudkan itu pairing transaksi perdagangan. Ini ya. Nah, teman-teman kan bisa lihat di sini misalnya saya pilih IDR ya, ada plus garis miring ya. IDR. Itu artinya ketika teman-teman itu memiliki IDR, teman-teman bisa membeli koin ADA atau Cardano ya. Kemudian misalnya ketika teman-teman itu memiliki USDT, teman-teman bisa memilih atau membeli koin dengan pairing USDT. Pairing itu transaksi pasangan transaksi perdagangan. Nah, pertanyaannya mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus, lebih banyak ya digunakan oleh trader itu pairing USDT ya, karena lebih banyak pilihan koin yang ada di sini dibandingkan dengan IDR. IDR ini pilihan koinnya sedikit ya, terbatas ya. Jadi kalau teman-teman itu mau memilih lebih banyak koin, direkomendasikan sih menggunakan pairing USDT. Tapi saya contohkan aja untuk dua koin ya. Dua pairing ya, IDR dan USDT biar teman-teman itu nantinya juga paham ya. Yang pertama saya contohkan untuk transaksi pembelian dengan pairing IDR ya. Jadi pastikan teman-teman itu memiliki saldo di menu dompet ini berupa IDR ya. Minimal 50.000 ya untuk melakukan deposit tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu market yang ada di sini dan kita pilih tab IDR ya, tab IDR, dan di sini teman-teman bisa cari misalnya BTC ya. Nah, di sini kan ada banyak ya yang muncul, ada DAI, ada IDR, ada USDC, USDT. Yang di belakangnya itu yang saya maksudkan adalah pairing ya, transaksi perdagangan. Karena tadi kita memiliki IDR, maka kita pilih BTC IDR ya. Nah, direkomendasikan sih ketika teman-teman itu mau nih melakukan transaksi pembelian, disarankan teman-teman lakukan analisa teknikal terlebih dahulu. Jangan sampai harganya segini, udah langsung tekan tombol beli aja ya. Itu nggak bagus. Nah, untuk melakukan analisa teknikal, teman-teman bisa menggunakan aplikasi TradingView. Nah, mengenai tutorial TradingView itu teman-teman bisa cek di sini ya di channel YouTube saya, kemudian cek bagian playlist tutorial TradingView. Ini sudah saya sampaikan benar-benar dari dasar ya bagaimana cara registrasi, kemudian pengaturan akun dan sebagainya sudah saya sampaikan di sini. Ada tutorial sistematisnya di sini ya. Nah, kurang lebih tampilan TradingView-nya seperti ini teman-teman. Ini adalah gambaran umum dari pergerakan harga Bitcoin untuk saat ini ya. Sebenarnya kalau masuk sekarang untuk melakukan pembelian BTC ini sudah dikatakan rada telat sih teman-teman ya. Karena ini adalah pattern falling wedge dan dia itu sudah berjalan hampir setengahnya teman-teman.
Nah, berdasarkan technical analysis, teman-teman bisa cari di Google, ketik aja target max pattern falling wedge G, itu kalau diukur max-nya ada di sekitaran 120-an K ya, atau 120 atau sekitaran sini-sini ya. Atau kalau nggak nyampe situ, dia paling mentok di sekitaran 110. Ya mudah-mudahan aja falling wedge G yang di daily chart-nya ini validnya sampai ke 120-an K. Jadi kalau sekarang harganya 98.800-an K, itu masih ada potensi untuk naik lagi ya. Naiknya sekitar 20-an persen ya, sekitar 21% lagi. Jadi masih ada potensi untuk naik. Nah, ketika kita sudah tahu gambaran secara umumnya seperti ini, apa yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita mencari titik entry pembelian. Jadi jangan sampai kita langsung main beli aja. Kita sudah dapat ya, ini gambaran umum adalah peta yang dapat kita gunakan. Kemudian kita mencari titik entry pembeliannya teman-teman. Teman-teman bisa analisa masuk di time frame H4 atau H1. Mengenai analisa teknikal itu sudah saya sampaikan ya di tutorial TradingView yang tadi. Kita akan mencari titik entry pembeliannya. Nah, ini kan statusnya kalau di sini dia itu sudah breakout ya. Nah, saya memberikan tutorial cara pembelian Bitcoin ini kepada teman-teman karena pergerakan dari harga BTC ini cukup stabil ya dibandingkan dengan alternatif koin. Volatilitasnya nggak terlalu naik turun tinggi. Kalau ALT koin itu memang potensi cuannya bisa lebih besar ya ketika kita membeli pada entry point yang tepat. Tapi resikonya lebih tinggi karena volatilitasnya lebih tinggi untuk ALT coin. Jadi saya memilih untuk BTC aja ya. Atau teman-teman bisa mencari alternatif selain BTC, misalnya koin-koin yang berada di big market cap. Itu sudah saya sampaikan mengenai cara memilih koin. Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ataupun video rekomendasi di pojok kanan atas. Di sini kita akan mencari titik entry pembelian. Nah, di sini sepertinya bagus ya titik entry pembelian. Oke, saya kasih warna simbol hijau ya. Di sini juga ada trendline ya. Nah, mungkin nanti dia jatuh ke sini, kemudian dia naik lagi ke atas. Begitu ya. Jadi kita sudah dapat nih teman-teman titik entry pembeliannya. Nah, ketika teman-teman itu mau membeli koin, biasakan diri untuk melakukan technical analysis terlebih dahulu ya. Jadi kita catat ya, titik entry pembelian kita tadi pakai di H1 time frame sekitaran sini ya, 97.302. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, teman-teman bisa cek di bagian sisi kiri layar ya. Kita buka aplikasinya, kita pilih time frame H1. Tadi itu di sekitaran ini ya, 97377. Kalau versi IDR-nya di sini ya tadi teman-teman ya. Nah, 1614390. Ini teman-teman catat. Kita pilih tombol buy, kemudian pastikan ini tab beli ya teman-teman ya, tab buy. Ini saya menggunakan bahasa Inggris di aplikasinya, jadi nggak masalah ya. Kemudian ini pastikan pilih limit ya. Kalau kita menggunakan fitur market yang ada di sini, kita membeli BTC ini dengan harga market ya, dengan harga yang ada di sini. Kalau kita memilih dengan fitur limit ini, berarti kita melakukan nego untuk transaksi pembeliannya. Jadi kita membeli di harga yang lebih murah. Mudah-mudahan nanti dapat ya. Misalnya tadi berapa itu ya? 1516 ya, 16 14 390. Seperti ini ya teman-teman ya. Ada nolnya belakang. Ini 1,6 miliar ya. 1,1 juta ya. 1,6 miliar. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian total IDR di sini. Nah, teman-teman mau membeli BTC itu berapa banyak? Misalnya saya beli 30.000, bisa nggak? Kalau dulu sih transaksi pembelian minimalnya adalah 20 ribuan itu udah bisa ya. Tapi kalau di toko kripto sekarang kayaknya nggak bisa deh. Kita coba 20 ribu ya. Kita coba 20 ribu dulu. Soalnya saya sudah lama juga nggak menggunakan pairing IDR ya. Kita tes BUI BTC. Nggak bisa ya teman-teman ya. Kebanyakan ya. 20 ribu. Oh, nolnya kurang ya. Dia kan 1,633 miliar ya. Nolnya kurang 3. 1, 2, 3.
Nah, seperti ini ya. Kita tes 20.000. Jangan sampai salah ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa beli. Nggak bisa ya, terlalu kecil. Coba kita 30.000, nggak bisa. 35 coba deh. Nah, ternyata 35 bisa ya teman-teman ya. Minimal transaksinya Rp35.000. Nah, ketika kondisinya sudah begini, dia itu nggak langsung disetujui teman-teman ya. Karena tadi kan teman-teman itu istilahnya menawar ya. Jadi masih ada di dalam daftar antrian. Masih di dalam order book. Untuk melihat transaksi yang sudah berhasil nantinya, teman-teman bisa cek ikon riwayat transaksi yang ada di pojok tengah ini ya, ada ikon history. Nah, ini adalah order book. Nanti kalau dia disetujui, harga marketnya itu sudah mencapai 1,614390. Dia nanti masuk ke catatan transaksi trading di sini ya. Nah, ini contoh untuk transaksi. Misalnya begini teman-teman ya, saya ambil contoh untuk di bulan 1 aja. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Riwayat transaksi pembelian kita itu nanti tercatat seperti ini. Ini misalnya saya membeli di harga 85,112K ya. Ini dengan pairing USDT. Harga belinya ini ya. Kemudian amount-nya itu adalah koin BTC yang kita dapatkan. Selanjutnya ada fee BTC, ini adalah pajak ya. Jadi setiap transaksi beli dan jual di aplikasi toko kripto ini dikenakan transaksi pajak. Begitu juga di aplikasi lainnya juga ada pajaknya ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ini ada CFX fee dari aplikasi toko kripto. Setiap kita beli dan jual itu dikenakan fee transaksi. Kecil kok ya, sekitar 0,01% kalau tidak salah ya. Nah, yang saya maksudkan tadi cashback 20% itu ketika teman-teman nggak menggunakan referral kode, maka fee transaksi di exchange-nya itu lebih besar ya ketimbang menggunakan referral kode. Kalau menggunakan referral kode itu lebih kecil, nantinya ada cashback 20% dari setiap fee transaksi ya. Jadi sama aja bonus trading dari fee-nya nanti lebih kecil, begitu. Nah, sampai di sini gimana nih teman-teman? Mudah-mudahan paham ya mengenai cara pembelian di aplikasi toko kripto dengan pairing IDR. Saya akan contohkan untuk pairing USDT ya. Kita kembali ke menu dompet, menu wallet ya. Nah, untuk melakukan transaksi pembelian dengan pairing USDT, teman-teman itu harus membeli USDT atau US dollar terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan transaksi pembelian di aplikasi toko kripto ini dengan pairing USDT, minimal transaksinya adalah sebesar $10 atau sekitar 170-an ribu. Nah, ketika teman-teman sudah punya IDR-nya, nanti tinggal beli aja di menu market. Kemudian teman-teman cari di sini USDT. Pilih yang pairing IDR yang ini ya, USDT/IDR. Nah, nanti teman-teman bisa pilih beli, kemudian saya rekomendasikan pakai harga market ya, biar lebih cepat transaksinya. Nanti teman-teman mau beli berapa, misalnya 10 USDT, artinya sekitar 170.000. Ini kelebihan ya. Nah, 170.000 begini. Nanti tinggal buy USDT aja. Nah, ketika sudah punya USDT-nya, teman-teman bisa pilih menu market lagi untuk melakukan transaksi pembelian BTC dengan pairing USDT. Ini pairing USDT ya. Nah, di sini. Kemudian pilih tombol beli. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan langkah selanjutnya ini saya biasanya sering pakai harga limit. Jarang banget saya pakai harga market ya. Tadi kita akan melakukan pembelian di harga 97.332 ya. Jadi teman-teman tulis aja di sini 97.332, kemudian berapa USDT tadi, misalnya 10. Tinggal pilih buy BTC di sini ya. Nah, nantinya masuk ke order book atau teman-teman bisa pilih market menggunakan fitur market, tapi ini mungkin ada koreksi nanti atau penurunan harga sementara di BTC ini. Ada baiknya
ketika teman-teman itu mau melakukan transaksi beli, lebih baik membeli di harga yang bawah ya, agar profitnya nanti itu bisa maksimal. Jadi sabar aja menunggu, kalau nggak dapet ya biarin aja ya, nunggu marketnya koreksi lagi. Atau teman-teman bisa mencari alternatif koin lainnya. Nah, ketika sudah transaksi pembeliannya berhasil ya, sudah masuk ke riwayat transaksi yang ada di sini. Langkah selanjutnya jangan lupa ya, teman-teman itu catat semua transaksi yang sudah dilakukan. Misalnya tadi modal yang sudah dikeluarkan itu berapa. Kemudian titik entry pembeliannya itu berapa ya. Dan semuanya itu juga sudah saya lakukan pencatatan. Nah, ini ya teman-teman ya, semua transaksi pembelian BTC saya itu sudah dilakukan pencatatan di aplikasi Excel ya. Saya bikin sendiri. Kalau teman-teman itu mau, teman-teman bisa join di edukasi kripto versi Pro ya. Kalau versi pemulanya nggak ada ya, di sini adanya. Nah, teman-teman bisa unduh di rumus DCA Scalping 2.2 file Excel-nya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya, tanggal pembeliannya saya catat, kemudian pada saat pembelian dolarnya saya catat ya. Ini koin BTC, ini pembeliannya, modal yang dikeluarkan, kemudian ini titik entry pembelian, kemudian ini koin BTC yang didapatkan. Jadi ini nanti ketemu ya harga rata-rata dari kita itu melakukan pembelian. Ini namanya teknik dollar cost average. Jadi sebenarnya saya itu sangkut ya di atas pembeliannya. Jadi saya melakukan pembelian di bawah untuk mendapatkan harga rata-rata di bawah. Jadi ketemu harga rata-ratanya 90.700. Sebenarnya sudah cuan ya. Karena harga untuk saat ini kan 98.000 ya, sudah di atas dari 90.700. Ini belum saya jual. Saya jualnya rencana di harga 120 USDT seperti analisa target falling wedge game maksimal yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ketika itu cuan, persentasenya sekitar 22,18%, nantinya saya akan mendapatkan profitnya sekitaran segini. 38.13261 ya. Nah, cara penjualannya kita kembali ke aplikasi ya. Cara penjualannya seperti ini, teman-teman. Jadi, pilih menu market, kemudian ketik aja BTC di sini ya. Di sini kan ada banyak ya, pairing, ada IDR, ada USDT. Nah, ketika teman-teman itu mau menjual dengan BTC IDR, nanti jadinya itu berupa rupiah IDR dan itu langsung bisa dilakukan penarikan. Kalau teman-teman itu menggunakan atau memilih BTC USDT, nanti ketika sudah dijual BTC-nya, nanti jadinya USDT. Kalau teman-teman mau melakukan penarikan, harus dijual lagi USDT-nya. Jadi 2 kali transaksi bolak-balik begitu ya. Saya memilih BTC USDT aja ya, karena ini USDT-nya nanti kan saya hold terlebih dahulu ya. Kemudian saya pilih sell ya, jual. Ini jangan pilih market ya teman-teman ya, pilih limit. Nah, ini teman-teman bisa pilih 120K. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini saya jual semuanya. 1328. Nah, sesuaikan ya dengan yang ada di aplikasi Excel ya, sudah saya catat. Itu profitnya sekitar 22,18 dan di aplikasinya 1328. Kalau teman-teman itu pencatatannya benar ya. Jadi profit saya itu sekitaran nanti segini 3,8 juta. Estimasi saldo nantinya jadi 21 ya. Ini saya pilih sell di 120K, sell BTC. Nah, dianya masuk ke order book terlebih dahulu, tinggal menunggu aja sih statusnya apakah nanti terjual apa enggak. Dan sesuai dengan technical analysis yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Oke teman-teman, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang cara beli dan jual Bitcoin di aplikasi toko kripto ini, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar video ini, atau teman-teman bisa join aja ya di Telegram grup edukasi kripto versi pemula ini. Kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. See you!